Hao. Aku Cinta dengan NPM 15. Aku Tian dengan NPM 24. Aku Cynthia dengan NPM 36. Orang merah saya dengan NPM 4. Kali ini kita berkunjung ke Masjid Lauze 2 yang terletak di Bandung, sangat dekat dengan Braga. Nah, ikutin yuk gimana keseruan kita hari ini dan bagaimana terjadinya akulturasi di masjid satu ini. Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat sebuah bangunan masjid yang dipadukan dengan gaya bangunan khas Tiongkok? Ternyata di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, terdapat sebuah masjid dengan gaya bangunan khas Tionghoa yang telah berdiri sejak lama loh, dengan ciri khas warna merah, kuning, hijau, dan lampion yang berjajar rapi di sisi depan. Masjid ini menjadi media bagi masyarakat bermualaf dan beribadah. Tak hanya menarik dari sisi arsitektur dan kegunaan, masjid ini juga mempunyai cerita sejarah dan nilai budaya yang sangat asik untuk dibahas. Yuk kita simak! Teman-teman, yuk kita kenalan dengan Masjid Lauze 2 Bandung yang terletak di Jalan Tamblong nomor 27, Kelurahan Braga. Didirikan sejak tahun 1997 oleh Haji Abdul Karim Oi, Masjid Lauze 2 menjadi masjid pertama di Bandung yang memadukan gaya bangunan Tionghoa dengan kubah dan kaligrafi Arab. Namun ternyata Masjid Lauze 2 merupakan salah satu cabang dari pusatnya yang terletak di Jakarta. Meski keberadaannya di antara gedung ruko yang berhimpitan, masjid ini telah mencetak ratusan mualaf dan menjadi tempat peribadatan bagi masyarakat sekitar. Bagi kami, Masjid Lauze 2 merupakan contoh perwujudan unik dari sebuah akulturasi bangunan dengan nilai historis, budaya, dan sosial yang menarik, sehingga kami angkat sebagai fokus studi kali ini. Nah, teman-teman, kita akan bersama-sama menganalisis hubungan Masjid Lauze 2 dengan konsep teori komunikasi lintas budaya, serta mencari letakkan nilai-nilai Tiongkok seperti Mianzi, Guanxi, dan Hexia. Selain itu, kita juga akan sama-sama mengetahui bagaimana perbandingan budaya yang ada, serta hambatan dan nilai sosial budayanya. Lai, women kaishi吧. Hai. Sebelum masuk ke analisis, kayaknya lebih asik deh kalau kita pahami dulu sejarah dan seni bangunan pada masjid ini. Nah, sejak awal dibangun pada 1997, luas bangunan hanya berkisar 6 x 9 meter. Namun, seiring berjalannya waktu, masjid ini terus mengalami perluasan hingga kini dapat menampung sekitar 800 jemaat saat sholat Jumat. Sejalan dengan banyaknya para jemaat, sebagian ruas jalan Tamblong bahkan ditutup saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Nah, berbeda nih dengan Masjid Lauze 1 Jakarta yang berada di kawasan percinaan, Masjid Lauze 2 Bandung berada di tengah-tengah masyarakat yang jauh lebih heterogen, sehingga kemajemukan latar belakang para mu'alaf dan jemaat lebih terasa, yang mana tidak hanya dari keturunan Tionghoa, tetapi juga dari berbagai warga di belahan dunia, seperti Prancis, Korea, Australia, maupun beragam suku di Indonesia. Bahkan, pengurus masjid menyebut bahwa hingga saat ini telah terdapat sekitar 365 mu'alaf yang kemudian menjadi jemaat masjid. Masjid ini terus mengalami perkembangan dan lebih terbuka bagi masyarakat umum. Kegiatannya mulai dari salat jamaah 5 waktu, pengajian dan tafsir. Kegiatan pengajian dan tafsir dilaksanakan setiap hari Minggu. Menariknya, masjid ini pernah mengadakan kegiatan belajar bahasa Mandarin loh. Namun sayangnya pada tahun 2019, kegiatan ini dihentikan karena partisipan dan pengajar semakin minim. Kalian setuju nggak kalau belajar bahasa Mandarin diadakan kembali? Hehe. Pada bulan Ramadan, Masjid Lauze 2 juga aktif membagikan takjil dan iftar gratis bagi para muslim yang berpuasa. Sekaligus, acara buka puasa bersama. Berdasarkan keterangan pengurus masjid setempat, sekitar 300 takjil dibagikan pada saat bulan Ramadan. Dan dana digalang dari berbagai macam pihak, seperti para mualaf, bahkan non-muslim pun ikut menggalang dana loh. Tidak selesai di situ, Masjid Lauze 2 Bandung masih memiliki keunikan yang lain. Sekarang, mari kita lihat-lihat seni bangunan pada masjid ini. Seperti kelenteng Tiongkok, Masjid Lauze 2 didominasi oleh warna merah pada bagian eksterior maupun interior, sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan. Tujuan warna merah, kuning, dan hijau pada masjid adalah sebagai pendekatan bagi calon mu'alaf, terutama Tionghoa, agar merasa berada di tempat yang adat dan budayanya tidak jauh berbeda. Konstruksi dan dekorasi masjid ini banyak menggunakan kayu sebagai material utama seperti pilar, mimbar, dan pintu, yang menunjukkan keterampilan keahlian tradisional Tiongkok di bidang seni pertukangan. Kubah masjid yang berwarna merah terbuat dari potongan kayu serta merepresentasikan identitas visual unik sekaligus menjadi penanda bahwa bangunan ini merupakan masjid dengan akulturasi artistik budaya Arab dan Tiongkok yang berdiri kokoh di antara gedung ruko lain. Kalian pasti udah gak asing dengan ornamen lampion kan? Identitas lampion memang sudah sangat melekat dengan ciri khas dekorasi tradisional Tiongkok,
Terlebih lagi pada saat acara festival seperti Imlek, selain berfungsi sebagai penerangan, warna merah terang juga mencerminkan keberanian atas adopsi budaya Tiongkok pada arsitektur masjid. Nah, di Masjid Lause 2 Bandung, kalian akan menemukan keunikan berupa lampu-lampion yang berjejer indah di sisi depan. Tak seperti pintu masuk masjid pada umumnya berbentuk persegi, pintu berbentuk mundur ini disebut Moon Gate yang merepresentasikan gerbang tradisional khas arsitektur Tionghoa. Kemudian di samping gate, terdapat papan bertuliskan Lause Si. Kata Si berarti kuil atau masjid. Jika digabung keseluruhan, artinya adalah Masjid Lause. Menariknya, Lause merupakan tokoh ahli filsafat Tiongkok dan pendiri Taoism loh. Selanjutnya, mari kita teliti partisi ukiran pada masjid ini yuk. Partisi ukiran pada dinding masjid yang berwarna merah dan emas merupakan kombinasi makna kemakmuran dan keagungan. Selain itu, aspek ornamen dengan pola yang berulang melambangkan keabadian dan kontinuitas dalam konteks spiritual. Pola geometris yang berbentuk kisi atau lorong merepresentasikan labirin tradisional yang sering ditemukan dalam arsitektur Tiongkok. Labirin memiliki filosofi perjalanan spiritual yang melambangkan proses pencarian dan perenungan dalam kehidupan beragama. Tak hanya itu, bentuk isi seperti ini juga berfungsi sebagai jalur sirkulasi masjid. Berikutnya, pada bagian belakang mimbar terdapat ornamen kancing Cheongsam yang mempresentasikan ikatan sosial dan kekerabatan komunitas Muslim dan Tionghoa, sekaligus memperkuat identitas kultural masjid. Di sebelahnya, sebuah kaligrafi Asmaul Husna dengan bentuk melingkar hadir menguatkan makna spiritual sekaligus menunjukkan visualisasi nama Allah, bentuk artistik mengikuti kaidah khat. Uniknya, masjid ini juga memfasilitasi Al-Quran berbahasa Mandarin yang memudahkan mualaf Tionghoa dalam mempelajari ajaran dan nilai-nilai Islam. Oke teman-teman, setelah kita mengenal lebih dalam mengenai Masjid Lause 2 Bandung, selanjutnya apa ya? Kita akan menganalisisnya ke dalam teori komunikasi lintas budaya serta nilai-nilai klasik Tiongkok. Sebelum lanjut ke sesi analisis, aku ingin tunjukkan sedikit cuplikan dan hasil wawancara yang kami lakukan dengan pengurus masjid setempat. Perkenalkan, beliau adalah Pak Paojan, selaku pengurus Masjid Lause 2 Bandung sejak tahun 2017. Beliau telah mempelajari histori dan kesenian pada masjid ini dengan Ko Rahmat, selaku ketua DKM masjid. Langsung saja, mari kita simak hasil wawancaranya. Sekarang, aku akan perkenalkan alasan teori penting yang akan kita gunakan sebelum menganalisis objek studi ini. Yang pertama, teori dimensi budaya Hofstede. Menurut Hofstede, budaya adalah program mental yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Program mental ini terbentuk melalui lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat sehingga memengaruhi cara seseorang berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, masyarakat dari negara yang berbeda sering kali memiliki kebiasaan dan pola pikir yang berbeda pula. Berdasarkan penelitiannya, Hofstede mengelompokkan perbedaan budaya tersebut ke dalam 4 dimensi utama, yaitu power distance, uncertainty avoidance, individualism versus collectivism, dan masculinity versus femininity. Nah, fokus kita adalah meneliti dimensi power distance dan individualism versus collectivism ke dalam objek studi kita kali ini. Power distance atau jarak kekuasaan menjelaskan sejauh mana masyarakat menerima adanya perbedaan kekuasaan. Pada budaya dengan power distance tinggi, atasan dianggap memiliki otoritas yang besar sehingga keputusan cenderung diikuti tanpa dipertanyakan. Sebaliknya, power distance yang rendah memiliki hubungan antara atasan dan bawahan yang lebih setara dan terbuka. Sementara individualism versus collectivism berkaitan dengan orientasi seseorang terhadap kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Pada budaya individualis, masyarakat lebih menekankan kemandirian dan pencapaian individu. Sedangkan pada budaya kolektivis, hubungan sosial, kerjasama, dan kepentingan kelompok menjadi prioritas utama. Jadi, Hofstede menjelaskan bagaimana perbedaan perilaku dipengaruhi oleh budaya yang telah terbentuk dalam masyarakat masing-masing. Setelah memahami teori dimensi budaya Hofstede, teori lain yang tak kalah penting dalam komunikasi lintas budaya adalah teori komunikasi konteks tinggi dan konteks rendah yang dikemukakan oleh Edward T. Hall. Menurut Hall, budaya memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan pesan. Ia membaginya menjadi 2 tipe, yaitu high context communication dan low context communication. Budaya berkonteks tinggi cenderung menyampaikan maksud secara tidak langsung, berbanding dengan budaya berkonteks rendah yang mengutamakan komunikasi yang jelas, langsung, dan eksplisit.
Perbedaan kedua pola ini sering menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya, sehingga teori Hall penting agar kita mampu menyesuaikan dengan cara komunikasi yang berbeda. 好的，大家。Sekarang kita sudah paham mengenai landasan teori yang akan mendukung analisis kita kali ini. Pada Masjid Al-Aqsa, dimensi power distance terlihat dalam proses pembinaan calon mualaf. Sebelum mengucapkan syahadat, mereka dibina tentang dasar-dasar Islam, pengetahuan agama, hingga perbandingan kristologi. Setelah dinilai telah memahami dan mantap terhadap keputusan, barulah proses syahadat dilakukan dan masjid menerbitkan sertifikat mualaf. Artinya, terdapat struktur otoritas yang jelas. Pemilik masjid memiliki legitimasi sebagai pihak yang membimbing dan menentukan kesiapan calon mualaf. Menariknya, hubungan tersebut bukan bersifat otoriter, melainkan edukatif. Walaupun terdapat hierarki antara pembimbing dan calon mualaf, hubungan tersebut lebih menekankan tanggung jawab moral daripada dominasi kekuasaan. Selanjutnya, Masjid Al-Aqsa II memperlihatkan dimensi kolektivisme yang sangat kuat dibanding individualisme. Masjid ini menyediakan pembinaan, pengajian, dan tafsir rutin, hingga komunitas yang mendampingi para mualaf setelah memeluk Islam. Selain itu, dana pembagian takjil diperoleh dari berbagai pihak. Bahkan terdapat partisipasi masyarakat non-muslim dalam mendukung kegiatan sosial Ramadan. Selain itu, penggunaan ornamen dan arsitektur khas Tionghoa serta Al-Quran berbahasa Mandarin menunjukkan bahwa masjid berusaha membangun kedekatan budaya agar masyarakat Tionghoa merasa diterima. Fenomena ini sangat berkaitan dengan konsep membangun hubungan atau kuansi. Kuansi juga berperan penting dalam memproses penyebaran informasi karena banyak calon mualaf mengetahui keberadaan Masjid Al-Aqsa II melalui pasangan maupun koleganya. 真棒！接下来 mari kita analisis berdasarkan teori high-low context budaya Edward C. Hall. Masjid Al-Aqsa II menunjukkan budaya high context communication. Tanpa menyatakan secara eksplisit bahwa masjid tersebut ramah bagi masyarakat Tionghoa, arsitektur telah menjadi media komunikasi budaya melalui ornamen dan partisi ukiran masjid. Dalam budaya high context, hubungan interpersonal lebih penting dibanding penyampaian langsung. Hal ini tercermin dalam pembinaan calon mualaf sebelum memeluk Islam. Nilai He atau keharmonisan juga terwujud pada sikap Masjid Al-Aqsa II dalam menangani konflik dengan orang tua calon mualaf yang membawa polisi karena menentang keputusan anaknya. Konflik tersebut diselesaikan melalui pendekatan persuasif dan membangun hubungan harmonis secara bertahap. Setelah menganalisis hubungan teori, sekarang mari kita masuk ke chapter analisis perbandingan budaya Indonesia dan Tiongkok. Keduanya sama-sama memiliki kecenderungan budaya kolektivis, di mana kepentingan komunitas adalah prioritas utama. Selain itu, kedua budaya juga cenderung menggunakan komunikasi konteks tinggi dalam interaksi sehari-hari. Kendati demikian, latar belakang sejarah membuat fokus kolektivisme keduanya berbeda. Jika di Indonesia kolektivisme dibangun atas asas gotong royong, kolektivisme di Tiongkok dipengaruhi oleh nilai konfusianisme yang menekankan hierarki keluarga, penghormatan kepada orang tua, serta loyalitas kelompok. Sebagian calon mualaf Tionghoa menghadapi penolakan keluarga karena keputusan berpindah agama yang dianggap memengaruhi keharmonisan keluarga. Terakhir yaitu hambatan komunikasi lintas budaya. Yang pertama, hambatan bahasa. Terdapat mualaf yang berasal dari Tiongkok, namun yang hanya bisa berkomunikasi Mandarin adalah Korhamat. Keterbatasan ini dapat menghambat proses penyampaian materi pembinaan secara mendalam, karena bahasa merupakan media utama dalam komunikasi. Kedua, hambatan nilai budaya, Mianse. Dalam masyarakat Tionghoa, keputusan berpindah agama dapat dianggap memengaruhi kehormatan keluarga. Oleh sebab itu, sebagian keluarga menunjukkan penolakan yang cukup kuat terhadap keputusan tersebut. Dan ketiga, hambatan regrenasi budaya. Program belajar Mandarin dapat menjadi media pendekatan budaya, namun program ini dihentikan akibat kurangnya partisipan. Sementara upaya membangun jembatan komunikasi lintas budaya memerlukan partisipasi masyarakat agar tetap hidup. 最后呢，总结 Masjid Al-Aqsa II bukan sekedar memadukan arsitektur Tionghoa dan Islam, melainkan proses pembinaan dan komunitas di dalamnya berfungsi sebagai media komunikasi lintas budaya. Ornamen-ornamen Tionghoa, penggunaan Al-Quran berbahasa Mandarin, hingga menggunakan kata pembinaan yang bertahap menunjukkan upaya membangun rasa diterima bagi calon mualaf Tionghoa. Jika dianalisis melalui Hofstede, fenomena ini mencerminkan kuatnya orientasi kolektivisme dan penghormatan terhadap struktur pembinaan. Sementara melalui teori Hall, Masjid Al-Aqsa II memperlihatkan bagaimana simbol, hubungan interpersonal, dan konteks budaya menjadi sarana komunikasi yang efektif tanpa selalu bergantung pada kata-kata. Dengan demikian, Masjid Al-Aqsa II tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang dialog budaya yang menjembatani identitas Tionghoa dan Islam di Indonesia. 大家先到这里吧，感谢你们的收看，我们下次再见。